Sudah, Dok. Oke, baik. Eh, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena saya terlambat. Ini baru selesai USG ini, baru selesai USG pasien saya. Oke, ini blok kardiorespirasi ya. Kan gula di dalam. Iya, Dok. Oke, baik. Saya ini saya memakai slide dari Dr. Haryadi, makanya nama beliau masih tercetak di sini ya, karena memang ini belong to beliau. Jadi saya tidak akan memberikan materi ini ke kalian. Jadi kalau misalnya mau ada yang di save, di screenshot aja ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya dengan Dokter Sri Indah Aruminingsih. Boleh adik-adik manggil saya Dokter Indah ya, jangan Dokter Sri, Dokter Indah aja. Saya kerja di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung ya. Oke, bagian radiologi. Kita akan membahas tentang mostly kardiorespirasi, tapi kita lebih banyak ke kardio ya. Nah, jadi respirasinya kita hanya bahas sedikit banget karena kalau kita bahas respirasi udah nggak, kardio aja sebenarnya nggak cukup ya, nggak cukup kalau waktunya cuma 2 jam pelajaran ya ini ya, itu nggak cukup banget sebenarnya. Cuma kita sambil lari aja ya, apalagi kalau ditambah dengan respirasi, respirasi udah saya sampai sekarang aja nggak nggak bisa selesai gitu, masih aja terus belajar belajar ya. Oke, ini buku yang kita pakai, buku radiodiagnostik dari UI, FKUI ya, edisi kedua. Bukunya warnanya, sampulnya warnanya hitam. Ini bukunya enak banget dibaca. Kalau adik-adik mau membaca, pakai buku ini aja. Nah, terus yang kedua, lecture notes radiologi dari Pradip R. Patel, edisi kedua. Kalau dulu dia sampulnya warnanya kuning, nggak tahu kalau sekarang ya. Eh, Cuma kalau yang lecture notes itu dia terjemahan. Jadi kadang bahasanya agak susah di ini ya. Yang enak itu buku dari FKUI ini. Oke, ini yang akan kita bahas yaitu memahami radioanatomi. Lebih ke kalau ini lebih saya serahkan ke adik-adik sendiri ya. Jadi nanti kita bahas radioanatomi tapi secara singkat ya. Kemudian positioning, hemodinamika aliran darah, macam pemeriksaan, dan pulmo yang akan kita bahas sedikit sekali. Kemudian untuk radioanatominya kita akan bahas batas-batas jantung. Kemudian ada pembesaran dari ruang-ruang jantung ya. Ini menilai penilaian pembesaran jantung dari gambaran ronsen toraks. Ini kita tahu ada 4 chamber ya, ventrikel kiri, ventrikel kanan, atrium kiri, dan atrium kanan. Untuk pemeriksaan radiologi jantung, ini pemeriksaannya itu ada beberapa ya. Yang pertama toraks foto, PA paling bagus, ingat ya paling bagus PA. Nggak boleh AP dok, boleh boleh aja. Cuma pada kondisi misalnya pasien sakit ya, itu bolehlah PA. Tapi kalau pasiennya masih bisa irek, masih bisa berdiri, prefer, prefer banget dengan PA. Terus kemudian core analisa ini harus menggunakan bahan kontras ya, jadi yang ditelan. Jadi kita membuat jantung, chamber jantung bisa terlihat dengan bagus itu kalau esofagusnya diisi gitu. Jadi ya kayak esofagografi gitu, tapi kita khusus untuk melakukan core analisa. Kadang diperlukan yang pasti posisinya itu PA dan lateral.
Itu yang pasti. Terus kadang kita perlukan ada posisi oblik, baik dengan left anterior oblique atau LAO maupun dengan right anterior oblique atau RAO. Ya, kadang dengan pemeriksaan juga bisa dilakukan dengan fluoroskopi. Cuma ini radiasinya besar ya, sehingga jarang kita pakai untuk core analisa dengan menggunakan fluoroskopi. Ini untuk kalau dulu, zaman dulu ini masih dipakai. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah lagi dipakai fluoroskopi ya. Udahlah susah, terus radiasinya besar ya. Kita prefer dengan langsung CT scan. Gitu. Fluoroskopi kita, tapi kalau fluoroskopi jadi live ya. Kalau fluoroskopi kita bisa ngelihat live-nya. Jadi gimana pergerakan jantung, terus kemudian pembuluh-pembuluh darah besar bisa kita lihat. Jadi live kalau fluoroskopi. Kalau CT scan kan enggak. Angiografi, aniokardiografi. Jadi ini dengan menggunakan kontras, ya, masukin melalui kateter, dia dimasukin dari arteri ya, namanya juga angio, sampai ke jantung, gitu ya, sampai ke jantung sana. Terus kita bisa USG, ya, ekokardiografi, bisa CT scan atau dengan MRI. USG dengan ekokardiografi dan Doppler, pasti dengan Doppler ya. Untuk pemeriksaan jantung pasti harus yang menggunakan Doppler. Jadi kalau USG biasa, 2D biasa ya nggak bisa kalau tanpa tanpa adanya Doppler. Jadi karena kita mau ngelihat pembuluh darahnya juga di situ ya. Apa yang bisa kita lihat? Adakah kelainan anatomi baik di katup atau mungkin kita bisa melihat aneurisma arcus aorta, kemudian kardiomiopati, atau ada efusi perikardium. Enggak cuma ini ya, cuma ini beberapa yang bisa kita lihat dari ekokardiografi. Kemudian ada juga pemeriksaan dengan pemindaian isotop. Kita pakai TC99M pirofosfat ya. Ini yang paling banyak dipakai, TC99M pirofosfat ini. Nah, ini TC99M pirofosfat ini akan terakumulasi pada miokardium yang rusak. Nah, jadi kita analisa di situ ada sesuatu enggak. Ini kalau isotop kan seperti itu, dia akan diserap oleh organ-organ yang justru rusak gitu. Ya. Kemudian kita juga bisa pakai talium 201. Cuma yang paling banyak TC ya. Yang paling banyak TC 99M pirofosfat ini. Ini kalau yang talium, talium itu kita untuk screening pada pasien yang tersangka penyakit arteri koroner. Ya. Nah, ini CT scan, banyak sekali yang bisa kita lihat dari CT scan ya. Contohnya, ini hanya beberapa contoh kasus saja ya. Jadi contohnya aneurisma aorta, kemudian efusi perikardium, tumor-tumor, dan perluasannya. Enaknya dengan CT scan, itu kita bisa ngelihat juga perluasannya gimana. Misalnya, pada kalau yang berhubungan dengan jantung, ya, kita bisa ngelihat tumor, dia kemana aja tumornya itu. Ya. Oke. Kemudian dari CT scan juga kita bisa menghitung deposit kalsium, ya, kalsium total scoring jadinya pada arteri koroner, sehingga bisa memberikan nilai prediksi. Jadi ini pada pasien-pasien, jadi ini belum sampai terjadi dia infak miokard ya, tapi pada beberapa pasien untuk screening itu kita bisa ngitung total kalsium pada pasien itu, sehingga ke depan kita bisa ngelihat, oh ini prediksinya dia sudah ada penyempitan nih sebenarnya, berapa persen penyempitannya, dan ada di mana gitu. Di arteri koroner yang cabang yang mana gitu ya. Kita bisa ngelihat penyempitannya itu, terus kemudian total kalsiumnya, jadi kita bisa ngelihat udah ada total kalsium, kira-kira nanti akan terjadi sesuatu gitu ya ke depannya. Oke, kemudian MRI untuk memeriksa kelainan jantung, tapi jarang ya kalau MRI digunakan untuk jantung ya, jarang. Lebih banyak dengan CT scan.
Eh, ada satu dari MRI itu salah satu yang untuk melihat vaskular tanpa kita menambahkan bahan kontras, yaitu magnetic resonance angiography atau MRA. Oke, itu kita bisa lihat vaskulernya tanpa memasukkan kontras di dalamnya. Tetapi itu nggak sebagus yang kita sangka sebelumnya gitu. Nggak, tetap preferable itu tetap dengan kontras. Jauh gambarannya jauh lebih bagus daripada MRA. Ya kalau kita pakai kontras. Tapi tetap kalau cuma sekedar mau ngelihat sekilas aja, MRA bisa kita pakai. Kita bisa ngelihat kelainan vaskuler, misalnya aneurisme, kemudian ada stenosis, adakah oklusi, ya sumbatan, atau adakah kelainan kongenital. Kemudian arteriografi. Nah, arteriografi tadi ya, kalau dimasukin bahan kontras dengan menggunakan kateter, langsung ke spesifik ke jantung atau arteri yang kita tuju. Misalnya tadi ke arteri koronaria ya, kita langsung super spesifik ke sana ya. Dimasukin biasanya dari arteri femoralis. Ya karena itu yang paling besar. Jadi kita masuk dari arteri femoralis naik terus ke sana ya, sampai ke arteri yang kita tuju. Bisa juga dari arteri radialis atau brachialis ya, atau aksilaris atau poplitea. Bisa ya, bisa dari situ. Kalau poplitea biasanya jarang sih. Poplitea kan lebih jauh ya. Kalau mending daripada poplitea kita langsung ke femoralis. Tapi radialis dan brachialis itu zaman dulu paling dipakai ya, lebih ke radialis sama brachialis. Jadi kalau sekarang preferable ke femoralis karena lebih enak, lebih gampang. Ya. Radialis sama brachialis bisa. Emang lebih lebih ini ya, lebih kecil ya rutenya, cuma artinya lebih kecil. Jadi eh, tetap prefer dari femoralis. Ya, arterinya yang lebih besar, lebih aksesnya lebih gampang. Oke, ya ini foto toraks. Foto toraks ya. Ini posisi PA. Ya, ingat posisinya PA. Eh, bukan posisi salah ya, bukan posisi ini sebenarnya. Posisi itu sebenarnya adalah pasien. Ya, posisi itu posisi. Jadi erect dan supine atau semi erect itu posisi. Nah ini secara anatomi ya. Nanti yang akan terlihat adalah seperti ini. Nah, ini PA-nya ya. Ingat, PA-nya posterior anterior. PA itu adalah arah sinar ya, posterior anterior. Jadi dia dari belakang ke depan. Pasti pasiennya jadi yang depan itu yang menempel di film gitu ya. Yang depan akan menempel di film sehingga jantung langsung menempel di film. Tidak akan ada pembesaran, ya, tidak akan ada magnifikasi. Beda kalau dia posisinya AP, anterior, posterior, itu dia dari depan ke belakang. Filmnya ada di belakang pasien. Biasanya pada pasien semi erect atau supine. Ya. Nah, itu eh, karena jantung kan ada di depan ya kan. Nah, ini sehingga membentuk jarak dengan film. Ini yang menyebabkan ada magnifikasi dari jantung. Karena kita mau ngelihat jantungnya, sehingga magnifikasi sekecil apapun itu sesuatu bermakna, ya. Karena kita mau core analisa ya, bukan core analisa sih sebenarnya. Kita mau ngelihat jantungnya. Tapi mostly sebenarnya nggak ada masalah, asal inspirasinya bagus. Ya, asal inspirasinya bagus. Nah, masalahnya biasanya kalau pada pasien-pasien yang sakit itu agak susah dia disuruh inspirasi yang dalam gitu ya. Nah, cuma sebenarnya nggak ada masalah. Apakah besar banget dok sampai ini? Ya nggak juga ya. Kalau dia inspirasinya bagus, ya besarnya paling selisih-selisih 0,02 gitu ya. Oke. Interpretasi fototoraks. Ya.
dalam menginterpretasi fototoraks itu kita ngelihat biar nggak ada yang terlewatkan, itu kita ngelihat dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Kalau saya prefer dari luar ke dalam. Jadi kita ngelihat dari luarnya dulu. Luarnya apa? Kita ngelihat kutisnya, kemudian subkutisnya. Ya, ada sesuatu nggak? Ada emfisema subkutis nggak? Atau ada tumor, ada swelling, ya atau apapun gitu. Jadi dari kutis, subkutis itu kita lihat. Ya misalnya, jadi kadang saya bisa menjumpai adanya tumor payudara itu dari fototoraks karena terlihat dia ada di situ, gitu ya. Oke, curiga ya, tetap nggak boleh langsung ini tumor payudara gitu nggak. Karena kita nggak boleh ada yang terlewatkan. Kalau kayak gitu nggak akan ada yang terlewat dari luar ke dalam, ya. Terus kemudian baru kita ke tulangnya. Tulangnya ada sesuatu nggak? Semua tulang kita lihat, ya dari atas ke bawah. Semua tulang kita lihat, termasuk vertebrae. Ya, kita lihat semuanya. Habis itu baru kita ke dalam, masuk lagi ke dalam. Pleuranya ada sesuatu nggak? Pleura dengan kafum pleuranya. Ada sesuatu nggak? Adakah efusi? Gitu. Adakah pleuritis? Tuh, ya. Atau adakah Swarte? Ya, ada kalsifikasi kah di situ? Ya, dari pleura baru kita masuk ke pulmonya. Ya, ada sesuatu nggak di pulmonya? Jadi nggak ujuk-ujuk kita lihat pulmo mentang-mentang fotonya foto toraks, ya, nggak. Tapi kita ngelihat dari luar ke dalam masuk. Kemudian dari pulmo baru kita ngelihat yang lain. Mediastinomia dia gimana, terus kemudian jantungnya juga gimana. Kalau bisa ngelihat apa limfonodinya dia gimana gitu ya. Oke, nah ini juga termasuk RW-nya ya, trakeanya dia gimana gitu. Trakeanya, bronkusnya dengan cabang-cabangnya semuanya kita lihat. Oke, trakea dan ini tadi ya, dinding, kemudian trakea. Nah ini lapangan paru. Kita ngelihat kalau dari foto toraks, itu foto toraks ya, ingat foto toraks. Itu paru itu kita bagi menjadi tiga zona. Jadi superior zone, mid zone, dan basal zone. Kita pakai zona aja ya. Jangan bilang lapang. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, oke lah pakainya lapangan. Tapi jangan bukan lapang ya, bukan lapang. Biasanya ada beberapa yang bilang di lapang paruh atas. Apa itu lapang? Lapang itu kan luas ya kan? Enggak, padahal itu enggak, maksudnya itu zona. Jadi kalau saya prefer dengan zona. Jadi superior zone, mid zone, basal zone. Kenapa? Karena eh, segmentasi atau lobus itu biasanya tumpang tindih. Ya, terutama segmen. Ingat, kita nggak bisa bilang segmen pada foto PA atau AP. Nggak boleh. Paling sugestif di segmen. Karena di kiri aja, itu lobus superior, itu kalau dilihat dari frontal, foto frontal, itu dia dari atas ke bawah. Superposisi dengan lobus inferiornya. Sama, di paru kanan, itu juga superposisi antara lobus superior dengan inferior. Ya, makanya untuk segmen kecuali ada gambaran foto lateral itu baru kita bilang di segmen mana. Tapi kalau cuma foto frontal, foto PA atau AP kita nggak boleh bilang segmen. Ya, kalau sugestif di segmen lateral lateral basal boleh. Kalau lobus masih dibolehkan. Tapi paling aman memang kita pakai zona, ya, di superior zone, di mid zone, sama di basal zone. Ya. Oke, itu kalau pembagian dari zona ya, zona pada foto frontal. Kemudian kita juga harus ngelihat hilusnya. Ingat hilus ya, hilus itu terdiri dari vaskuler ya, vaskuler dengan kelenjar ya di situ ya. Oke. Kemudian sinus costophrenicus atau phrenicocostal itu atau phrenicus ya, sama aja. Oke. Ini harus lancip. Yang normalnya harus lancip. Kalau dia nggak lancip berarti ada sesuatu. Oke. Pasti
ataukah dia sesuatunya apa? Sesuatu bisa jadi dia sebenarnya bayangan dari koste yang paling bawah, ya, lateral inferior. Itu bisa terjadi. Dia membuat gambaran sinus costophrenicusnya itu jadi tidak lancip, jadi beware. Jam terbang tetap. Jadi ada jangan malas-malas untuk ngeliat dan ngeliat. Ya, jangan sampai nanti adik koas nggak pernah lihat foto. Aduh, sayang banget. Ya, oke. Kemudian diafragma. Normalnya bagian kanan itu lebih tinggi daripada kiri. Tapi enggak lebih ya segitu tingginya juga. Kalau dia udah lebih dari 2 korpus, itu berarti diafragma letak tinggi. Apa yang bisa menyebabkan diafragma letak tinggi? Diafragma letak tinggi bisa dari supradiafragma, misalnya karena ada tarikan akibat sicatrix pada tibi paru, atau bisa jadi dari infradiafragma. Paling banyak infradiafragma adalah hepar, ya, hepar dia. Atau ada hepatomegali karena sebab apapun, ya. Jadi, tapi kalau misalnya adik nggak ngelihat adanya sicatrix pada pulmo, bisa jadi penyebabnya infradiafragma, ya. Oke. Ini di infradiafragmanya adik bisa melihat ada lambung, ya, bayangan lusensi dari lambung, kemudian ada hepar tadi yang kita bahas, lien ada di kiri, ya, dekat dengan gaster atau dan lain-lain, ya. Bisa kita lihat di bawahnya. Usus kadang bisa kita lihat, ya. Kemudian core CTR-nya harus kita ukur, ya. Nanti kita ada pembahasan CTR, kemudian mediastinum. Mediastinum pada foto ronsen itu bisa terlihat, mostly tidak terlihat. Kalau ada sesuatu tapi wajib disebutin. Ilus pulmonalis, nah ini, ya. Arteri vena pulmonalis, bronkus utama. Saya tadi, bronkus utama dan kelenjar getah bening, limfonodi. Posisi ini bukan posisi, ya, sebenarnya APPA itu bukan posisi, ya, tapi proyeksi. Posisinya bisa erect, bisa supine, bisa semi erect. Jadi ini proyeksi, ya, proyeksi antero-posterior, anterior posterior atau AP, ya. Ini posisinya supine, nah ini baru supine. Supine itu baru posisi, ya. Kalau ini proyeksi, ya, proyeksi AP. Ini pada pasien-pasien dengan sakit atau lemah, ya, baru kita pakai AP. Oh, pasiennya fine-fine aja, dia bisa berdiri, ya udah prefer kita dengan erect, dengan proyeksi PA, ya. Apa sih bedanya foto AP dan PA? Ini pada PA itu posisinya dia berdiri erect, ya. Pada AP ini posisinya pasien supine atau semi erect. Pada PA klavikulanya dia akan mendatar, sedangkan pada AP klavikulanya akan membentuk huruf V. Skapula dia ada di luar paru pada posisi PA, sehingga kita bisa ngelihat gambaran dari pulmo itu dengan lebih terang, ya, lebih jelas. Sehingga kalau ada sesuatu lesi di situ, di lobus superior biasanya, itu kalau nggak ketutupi sama skapula, dia bisa terang, ya, bisa terlihat semuanya. Sedangkan pada AP, itu pasiennya skapulanya masih tetap di tempatnya, ya. Sehingga bisa ngaburin bayangan kalau ada sesuatu di pulmo, ya. Pada posisi PA, besar kor mendekati normal, ya, wajar karena dia langsung film, kemudian langsung jantung, ya, jantung menempel di dinding anterior. Itu pada ventricle ventricle eh, kanan, ya, ventricle kanan itu dia posisinya ada di depan, dia menempel di dinding toraks, ya. Sedangkan pada AP karena ada jarak, ya, antara jantung dengan film, ya, pasti membuat magnifikasi. Pada PA itu corakan vaskularnya dia ada prominent di basal, wajar, ya, karena dia berdiri erect sehingga prominennya di basal. Sedangkan pada AP itu corakan vaskular prominent ada di lobus superior karena dia posisinya kan supine atau semi erect. Cuma iya enggak prominent banget lah, dia bukan prominent, ya, sebenarnya di lobus superior itu atau di kranial, ya, segmen kranial. Cuma lebih banyak lah di situ. Itu lebih banyak. Jadi enggak yang di basal-basal banget. Ya, karena posisinya kan
posisinya iya baik apa supine ya. Jadi enggak memang dia lebih 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 nyebar ya, sebenarnya bukan prominent di lobus superior tapi dia lebih nyebar karena posisinya sama ya, bukan bukan yang bawah, dia akan ngumpul di bawah enggak. Jadi enggak ke prominent lobus superior yang sehingga menyerupai gambaran kranialisasi, enggak juga. Nah, itu kita lihat ya gambaran kranialisasi kan seperti apa. Nah, ini bandingan. Ini PA, cantik manis sekali ya. Posisinya seperti ini, gambarannya seperti ini. Dan ini AP, dua pasien yang sama. Tapi yang ingat, ini inspirasinya aja kurang. Nah, ini inspirasinya cukup banget. Jadi makanya gambarannya lebih cukup. Saya sebagai radiolog, saya akan milih ini untuk dibaca ya, daripada ini. Ini udah sekali lihat ada kardiomegali, ada segala macam ya. Padahal karena posisinya AP dengan inspirasinya yang kurang. Oke, syarat fototoraks inspirasinya maksimum. Ini yang dari tadi saya bilang ya. Inspirasinya harus maksimum. Nggak boleh dia ya seadanya gitu. Cuma ya ini kadang susah untuk pasien-pasien yang sakit ya. Nafas aja udah cukup, udah syukur-syukur gitu ya bisa nafas. Oke, tapi ya udahlah, kita ngikut pasien aja ya. Pokoknya semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh pasien. Diafragma kanan akan setinggi interkostalis 9 posterior ya. Sedangkan kosta 6 itu ada di kanan depan. Sebenarnya bisa si kosta 5 ya. Kosta 5 kita bisa dapat. Itu atau sampai di pertengahan diafragma. Ini baru kita bisa bilang inspirasinya maksimum. Ya. 5 atau 6 lah boleh dia ada di pertengahan pertengahan diafragmanya. Sedangkan bila ekspirasi itu diafragmanya akan menyebabkan terlihat letak tinggi. Jadi pasien nggak boleh ekspirasi ya pas foto, tapi harus dengan inspirasi. Kornya juga kelihatan membesar dan vaskular parunya akan terlihat kasar. Ya, jadi kayak inspirasinya kayak kurang gitu maksudnya ya. Oke. Dan harus simetris kanan kiri. Gimana yang lihat simetrisnya kita lihat dari clavikula ya. Clavikula di yang paling medial ya, di yang paling medial itu posisinya harus sama antara kanan dan kiri ya, dengan prosesus spinoid prosesus spinalisnya ya. Oke. Kondisi foto baik kita lihat dari vertebrae torakal keempat lima ke atas itu bisa terlihat, tapi yang ke bawah nggak terlihat. Nah itu baru eksposinya itu bagus, pas. Tapi kalau dia sampai ke vertebrae torakal 4 ke bawah, 5 lah ya, 5 ke bawah itu terlihat, itu berarti eksposinya itu lebih besar. Dan itu harusnya kalau yang eksposi lebih besar itu adalah foto tulang, bukan ngelihat paru ya. Jadi kalau foto tulang kayak gitu, parunya pasti dia terlihat jelas. Karena kita fokus untuk melihat tulangnya, ya. Jadi ini faktor eksposi ya, faktor eksposi atau dari ronsennya ya. Oke, ini untuk kondisi yang bagus, ya. Oke, kemudian terlihat seluruh paru, nggak ada bagian yang terpotong. Nah ini susahnya kalau posisinya pasiennya itu gede, ya. Sementara filmnya kecil. Sehingga biasanya yang laterobasal itu terpotong nggak mau. Jadi, kalau memang ini nggak disengaja, ya nggak disengaja harus kita laporkan. Tapi kalau misalnya sengaja, disengajain, kita suruh ulang. Kalau kita curiga ada sesuatu di situ, ya kita suruh ulang. Pakai film yang agak lebih besar lagi, gitu. Oke, kemudian rambut, logam dan lain-lain itu harus dihindari. Posisi lateral kiri untuk mengetahui kelainan jantung, mediastinum, paru di dalam atau di luar paru. Jadi kita mau tahu misalnya kita mau tahu ada ini di luar paru atau di dalam paru, gitu ya. Atau posisinya dia ada di segmen mana, gitu. Misalnya kita ada lesi, gitu ya. Kita curiga ada tumor.
Kita mau lihat segmen yang pertama, dia di dalam atau di luar paru. Terus kalau dia di dalam paru, dia ada di segmen atau di lobus mana. Nah, kita lateralkan aja. Ya, itu bisa kita lihat nanti. Oke. Atau di mediastinum. Kita mau lihat, oh ya, itu kita lateralkan aja. Ingat, tapi ini nggak default. Ya, bukan default. Jadi, PA atau AP dan lateral-lateralnya itu nggak default. Kecuali kamu ada sesuatu yang memang harus dilihat. Jadi, kalau misalnya adik nanti jadi dokter UGD, itu bukan dikirim dengan foto PA lateral atau AP lateral ya. Tapi AP atau PA aja. Kecuali ada mau lihat sesuatu gitu. Oh, saya memang curiga atau dia memang pasien tumor gitu. Ya udah langsung kirim dengan PA atau AP lateral. Ingat tapi kalau foto biasa ya udah PA atau AP aja ya. Lateralnya nggak usah. Ini kemudian proyeksi yang lain adalah top lordotik. Jadi kita ngelihat ke atas. Ingat pada TB paru ya, TB paru minimal lesion itu lesinya itu hanya terlihat di apex ya. Kalau dulu minimal lesion itu kecil-kecil dia nyebar. Enggak, kalau sekarang lesi minimal lesion itu cuma di apex aja. Kalau dia sudah lebih dari apex itu berarti udah advanced lesion, TB paru ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat, nah sementara kita lihat kalau di foto PA atau AP, di sini itu ada clavicula, ada kosta-kosta yang kranial ya. Dan itu biasanya mengacaukan gambaran kalau ada TB paru minimal lesion. Nah, untuk itu kita pakai top lordotik. Tapi susah ya sebenarnya ngelihat top lordotik. Jadi kalau sekarang sih prefer langsung ke CT scan. Tapi kalau di perifer tidak ada CT scan, kita pakai top lordotik. Ya. Ya. Left atau right lateral decubitus. Ya, LLD atau RLD. Itu mau ngelihat biasanya mau ngelihat efusi. Jadi kalau misalnya nih sekarang ini lagi musim DBD ya, kita mau ngelihat efusinya ini jadi evaluasi. Ada efusi ini, misal pertama kali dikirim terlihat ada efusi. Kita kirim lagi untuk pemeriksaan LLD atau RLD, tergantung dia efusinya ada di mana ya. Nah, untuk evaluasi itu kita pakai LLD atau RLD ini. Jadi kita pakai lateral decubitusnya. Jadi kita ukur nih sekarang diperiksa gitu ya. Kemudian besoknya diperiksa lagi. Langsung lateral decubitusnya. Sehingga kita bandingin, bisa bandingin. Berkurang atau enggak. Gitu ya. Yang ada di meja pasien, meja periksa, itulah yang sesuai namanya. Jadi kalau left, lateral decubitus yang di bawah itulah yang left. Ya, yang ada di meja periksanya. Gitu. Bukan yang di atas ya, tapi yang di bawah, yang di meja periksa. Itu yang dijadiin namanya itu. Oke. Ini proyeksi apa ya? Anterior posterior. Pasiennya supine atau tiduran ya atau semi erect. Yes. Semi erect. KU-nya dengan jelas pada pasien ini lemah ya sakit ya nggak bisa erect ya pada pasien yang nggak bisa erect. Nah ini anatomi ya. Boleh ADSS yang ini. Silakan untuk belajar kalian. Oke, ini skematiknya ya. Ini boleh di SS juga, silahkan untuk belajar kalian ya. Ini, interpretasi fototoraks. Saya ini ada pasien deh, jam 10 lebih sedikit. Jadi saya jam 10 seperempat, saya udahin ya. Jam 10 sebelum jam 10 seperempat lah. Ini interpretasi fototoraks ya. Situs kedudukan organ di dada atau di bawah diafragma. Kemudian bentuk tulang punggung harus kita sebutin juga ya, adakah skoliosis gitu, adakah kifosis ya harus kita sebutin. Kemudian ukuran tulang punggung, adakah straight lumbar ya, terus straight torakal ya. Kemudian pembuluh darah besar, arteri pulmonalisnya, apakah dia prominent ya atau memang ada membesar gitu. Kemudian aortanya, apakah dia dilatasi atau enggak. Parunya yang jelas ya, parunya juga harus disebutin dan pembuluh darah parunya.
Apakah sepi atau rame malah, adakah kranialisasi atau sefalisasi? Kranialisasi atau sefalisasi sama aja ya, istilah aja itu. Istilah yang sama maksudnya. Ini situs itu ada beberapa macam ya. Ini situs solitus itu normal ya, kondisi jantung yang tadi saya bilang cantik manis itu, nah itulah normal. Di fundus gasternya dia ada di kiri ya. Eh, Apex jantungnya juga ada di kiri. Nah, ini normal ya. Kemudian dextrokardia atau eh, mirror image. Kalau dextrokardia ini semuanya pindah ya. Fundus gaster dia ada di kanan, apex jantung dia juga ada di kanan. Itu dextrokardia atau mirror image ya. Kemudian dextroversi. Dextroversi itu apex jantungnya aja nih yang ada di kanan. Jadi jantungnya aja yang berubah. Tapi fundus gasternya, jadi abdomennya itu tetap dia hanya di bagian pertorakan aja dia yang berubah. Jantungnya aja yang berubah ya. Jadi apexnya dia ada di kanan, fundus gasternya dia ada di kiri. Itu dextroversi ya. Kemudian levoversi. Ingat ya. Jadi kenapa dextrokardia itu semuanya pindah. Dextroversi jantungnya aja yang pindah. Berubah ya, bukan pindah. Jantungnya yang berubah. Kemudian levoversi itu kebalikannya. Abdomennya dia yang berubah posisi. Jadi fundus gasternya dia ada di kanan, sedangkan jantungnya itu dia masih tetap sama. Jantung apex jantungnya dia ada di kiri. Ya, jadi abdomennya dia yang berubah. Nah, kalau mesoversi itu core-nya ada di tengah, jadi ngadepnya ke depan, gitu. Jadi pada situs solitus. Jadi dia apex jantungnya tetap, tapi dia lebih ke depan, gitu ya, ada di tengah. Oke, nah ini situs solitus ya. Nah ini lihat nih, fundus masih tetap ada di kiri. Sedangkan apex gasternya dia ada di kanan. Apa ini? Jadi dextroversi ya. Nah ini terus ini kak, ini fundus ada di kiri. Fundus ada di kanan, fundus gaster. Apex jantung juga ada di kanan. Nah, ini namanya dextrokardia, mirror image. Ini proyeksi yang digunakan. Ototoraks itu PA, kemudian lateral kiri biasanya kita pakai ya, lateral kiri. Kenapa sih dok kok yang kiri? Ini jantung di situ, apexnya dia ada lebih dekat ke situ ya, ke kiri. Jadi kita pakainya lateral kiri. Jadi biar nggak ada jarak yang lebih jauh. Karena kalau jarak yang lebih jauh biasanya kangen-kangenan. Ini yang nggak boleh. Terus RAO dan LAO. Kalau kita mau for analisa ya, kalau diperlukan ini obliknya. Bisa menggunakan barium sulfat per oral tadi ya, untuk biar esofagusnya dia terisi ya. Nah, jadi kita bisa tahu chamber mana ini yang membesar. Oke, ya. Nah, ini penilaian jantung, radioanatomi jantung, ada harus tahu. Ya, kemudian kardiologi dan hemodinamika jantung juga harus tahu. Tapi ingat ya, bentuk jantung itu tergantung dari usia. Bayi umumnya dia agak lebih besar. Kenapa? Karena dinding jantungnya itu belum berkembang. Dan nanti seiring dengan bertambahnya usia, dinding jantungnya itu akan membesar ya, sehingga ukurannya akan normal. Ya. Bisa sampai lebih dari 50 sampai 70 kalau dia pada neonates ya. Oke. Skeletal juga harus dilihat ya. Bentuk skeletoraks itu dapat mempengaruhi penilaian. Misalnya pada skoliosis, ya, torakalis. Kemudian ada kakifosis, itu juga kita harus sebutin nanti. Karena itu bisa mempengaruhi gambaran pulmo atau gambaran jantung. Ya. Kemudian pernafasan, ingat yang paling bagus adalah inspirasi. Bukan yang paling bagus. Sebaiknya, harusnya ya, bukan sebaiknya, tapi harusnya dia adalah inspirasi. Bukan saat ekspirasi. Kemudian posisi penderita atau proyeksi ya, ini sebenarnya posisi dan proyeksi ya sama aja. Bukan sama aja. Posisi dan proyeksi.
posisinya dia harusnya irek, proyeksinya dengan PA. Tapi kalau pada sakit ya wes lah manut wae. Ya. Oke. Karena challenging ya. Kalau pada AP itu challenging banget. Kemudian bentuk tubuh. Apakah pasiennya kurus dan jangkung atau astenikus? Nah, biasanya kalau kurus dan jantung itu kelihatannya jantungnya itu kayak pendulum gitu ya. Kemudian kalau pada pasiennya gemuk dan pendek atau piknikus, itu biasanya jantungnya akan lebih mendatar. Dan dia karena inspirasinya dia kurang. Intinya sebenarnya itu. Biasanya pada pasien yang gemuk dan pendek, itu inspirasinya biasanya dia akan kurang. Gitu ya. Kemudian faktor faal, diastolik dan sistoliknya, dan gerakan di dalam nafasnya. Makanya pada pasien yang olahragawan dan enggak biasanya bisa kita lihat. Tapi ya enggak gitu ngefek banget ya. Biasanya yang terlihat bedanya itu kalau pada sakit atau enggak sakit. Itu aja. Karena susah inspirasinya kalau pada pasien yang sakit. Kelainan paru akan mempengaruhi letak dan bentuk jantung. Ingat ini parunya. Jadi kalau TB bahkan TB paru, dia kalau sudah lama itu ornya juga bisa membesar, ya. Nah, ini kalau pada fibrosis yang luas termasuk ya pada TB paru, ini biasanya dia ada cicatrix ya, akan menarik jantung. Ya, dari misalnya cicatricial atelektasis. Jadi jantung itu akan tertarik ke satu arah gitu. Dan kelainan yang bersifat padat itu bisa mendorong jantung. Padat atau cair justru ketika yang masif dia juga akan mendorong yang jantung. Ya, misalnya pada efusi pleura yang masif dia akan ngedorong jantung. Atau pada tumor paru yang besar, ya, tumor paru yang besar itu dia juga akan ngedorong jantung. Ya, tapi kalau dia akan cukup besar sehingga bisa ngedorong jantung, baik efusi maupun massa yang padat. Ya. Tapi biasanya massa yang padat nggak segitunya. Yang banyak itu kalau dia pada efusi, karena letaknya beda ya. Efusi itu letaknya di cavum pleura, sedangkan kalau massa solid atau massa padat itu letaknya dia intrapulmonal, sehingga dia jarang bisa mendorong jantung. Tapi kalau efusi, karena dia di cavum pleura, letaknya lebih dekat dengan jantung, dia bisa bisa banget ngedorong jantung. Perselubungan pada kardiak. Ingat, sekarang udah nggak pernah dipakai lagi kalimat perselubungan. Ini saya masih pakai slide-nya Dr. Haryadi ya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi istilah perselubungan. Sebenarnya udah lama banget, udah lebih dari 10 tahun. Kita menghindari istilah perselubungan. Kita pakai istilah opasitas. Ya, opasitas bisa homogen, bisa inhomogen. Nanti kalau adik jadi koas, oke lah, kalau opasitas itu banyak banget ya. Opasitas retikular, opasitas retikulonodular, bisa konsolidasi, opasitas ground glass gitu ya. Kalau misalnya adik bingung, opasitas oposeh gitu. Nah, adik pakai opasitas homogen, inhomogen aja. Kalau opasitasnya dia homogen, ya itu kelihatan homogen. Tapi kalau ada bagian yang dia lebih lebih putih daripada yang lain, nah berarti itu inhomogen gitu. Kalau efusi gimana dok? Kalau efusi biasanya dia opasitasnya homogen karena dia efusi itu sama ya di segala tempat itu dia akan sama cairannya. Tapi kalau pada pneumonia, pada tumor paru itu tergantung dia di mananya, tergantung dia besar atau kecilnya gitu. Biasanya semakin besar dia akan semakin inhomogen. Karena terutama pada tumor itu dia bisa ada sentral nekrotik dan sebagainya. Ya, jadi sekarang nggak dipakai lagi ya istilah perselubungan. Beware, beware. Nggak boleh lagi dipakai istilah perselubungan. Jadi opasitas pada parakardial, apa bedanya para dengan peri? Peri itu para dan peri itu sama-sama dekat. Tapi kalau peri itu jauh lebih dekat daripada para. Ya, peri itu bisa dibilang dia nempel lah. Dia saking deketnya. Jadi deket banget kalau peri. Jadi saya kalau misalnya dia di perikardial berarti ada bisa bayangin itu benar-benar dekat dengan jantung, ya. Tapi kalau dia parakardial, dia memang ada di dekat-dekat jantung, tapi dia agak lebih ke sana lagi.
Jadi ada jeda, ada jarak yang lebih besar daripada di peri. Kalau peri dia bisa dibilang dia nempel. Makanya kita bilang paramedis. Mendekat, tapi dia nggak bisa nempel dengan kita. Gitu, itu bedanya. Ya, jadi kita nggak bilang perimedis, nggak. Perimedis itu saking dekatnya. Jadi eh, sampai nempel. Tapi kalau kita bilangnya paramedis, karena dekat tapi nggak bisa nempel, nggak bisa bersama dengan kita, nggak bisa saling. Maksudnya saling tuh paramedis jadi dokter-dokteran yang nggak bisa, gitu ya. Jadi para itu dekat di samping, tapi nggak bisa menyatu. Nah, ini kalau peri dia menyatu, dekat saking dekatnya, gitu. Itu bedanya ya, beware. Jadi kalau memang dia perikardial, ya bilanglah perikardial, bukan parakardial. Ya. Kayak kelainan sternum. Sternum yang melengkung ke dalam itu akan membuat jantung itu terdesak antara sternum dan vertebrae. Ya, sehingga pada posisi PA dia akan terlihat atau frontal, ya, frontal PA atau AP, proyeksi ya, sekali lagi proyeksi bukan posisi ya. Pada proyeksi PA atau AP frontal ya, jantungnya kelihatan akan lebih membesar. Ya. Kemudian pada lateral dia akan terlihat lebih memipih atau straight back syndrome. Oke, agak ngebut ya saya ya, Dek ya. Yang perlu dipelajari pada analisa jantung itu skeletal toraksnya, kemudian paru-parunya dan jantungnya. Ya. Ini hemodinamika, ingat, ini diingat-ingat banget. Adek mau ngapain, mau gerak apapun, kalau melihat jantung itu ya skematik inilah yang akan adek bawa kemana-mana. Ini sebenarnya cuma kayak gini, tapi di sini adek bisa ngelihat ini di atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Ini katup tricuspiddalis, ini katup mitral, ya. Terus kemudian dari ventrikel kiri keluar ke aorta ke sistemik, ya. Kemudian dari ventrikel kanan keluar. Ini ventrikel itu semuanya keluar. Ya, kalau ventrikel kiri dia ke sistemik ke aorta, ventrikel kiri dia keluar ke aorta ke sistemik seluruh tubuh. Ventrikel kanan dia keluar ke arteri pulmonalis di paru, ya, di paru, di toraks. Ya. Terus kemudian dari atrium itu semuanya masuk. Kalau atrium kanan dia dapat dari vena cava superior dan inferior. Ya, ini vena cava ini. Vena ya. Vena itu yang masuk. Ingat, arteri itu yang keluar dari jantung, oh ya. Nah, terus kemudian arteri ya jadi atrium ya Pak arteri. Atrium kanan itu dari vena cava dua-duanya superior et inferior. Ya. Kalau atrium kiri yang masuk adalah vena pulmonalis. Ya. Makanya dari vena pulmonalis yang dikeluarin aorta ke sistemik. Atrium dari vena cava ya dari sistemik keluar dia ke arteri pulmonalis. Jadi dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Nggak boleh dari kecil ke kecil, besar ke besar. Nggak jadi, mati pasti. Ya, oke. Skematiknya, bukan skematik, ini anatominya ya. Anatominya, ini dasar-dasar posisi PA, batas kanannya, vena cava superior, ya. Vena hepatica di bawah, ya, bawah. Kemudian atrium kanan, ya, atrium kanan. Kemudian aorta ascendens di atas dan vena cava superior. Vena cava inferior di bawah ya, maaf. Ini vena cava inferior di bawah atau vena hepatica di bawah ya. Ini nggak kelihatan, susah ada yang ngelihatnya. Ya, tapi kelihatan kecil banget di bawah. Vena cava, vena aorta ascendens, terus kemudian di atas ada vena cava superior. Oke, batas kirinya bantalan lemak. Oke, ini kalau pada orang gemuk terlihat ya, prominent. Ventrikel kiri dengan apex cordis di atas diafragma itu normalnya ya. Kemudian ada pinggang jantung yang dibentuk oleh auricle atrium kiri. Ya, ini auricle atrium kiri. Ya, kemudian segmen pulmonalis terdiri atas konus pulmonalis, kemudian outflow tract ventricle kanan, kemudian aortic knob. Ingat, aortic knob itu adalah terminologi yang dipakai pada foto ronsen. Pada foto ronsen.
Jadi kalau pada CT scan kita nggak pakai terminologi aortic knob, ya. Aortic knob hanya kecuali kecuali pada CT scan yang posisi koronal, ya. Koronal kita ada aortic knob-nya juga, karena itu kalau koronal sama aja kita kayak ngelihat foto ronsen, ya. Tapi kalau posisinya aksial, aksial kita nggak pakai aortic knob, ya. Oke. Ini foto toraks normal, ya, normal ini. Oke, ini, nah ini lihat ya, ventricle kiri dia di sini, LV ya, sebenarnya bukan VL, ya. Ventricle kiri dia di sini membentuk bantas jantung, ventricle kanan dia ada di depan, nempel pada dinding jantung. Sehingga ketika ventricle kanan dia membesar, ya, ventricle kanan ini adik-adik benar-benar ini pada posisi posisi frontal. Nah, ini benar-benar dicamkan baik-baik. Posisi frontal itu begini posisinya. Batas kanan dibentuk oleh atrium kanan, batas kiri dibentuk oleh ventricle kiri. Di depan dia ada ventricle kanan. Camkan baik-baik ini, ya. Nanti ketika ada pembesaran, adik baru bisa lihat di sini. Atrium kirinya kemana, dok? Atrium kirinya dia ada di belakang. Jadi kalau pada posisi frontal, atrium kiri nggak kelihatan, dia ada di sini, di tengah-tengah sini nih, di belakang sini, ya, di belakang ini, ada di sini. Jadi gampang adik kalau mau ngelihat pembesaran ventricle kiri. Saya nggak perlu ngelihat slide yang lain, ya. Saya jelasin aja dari sini ini. Kalau ada pembesaran ventricle kiri, dia akan membesar ke sini. Pembesaran ventricle kiri, dia akan membesar ke sini. Apex jantungnya nanti yang akan membesar. Kemana dia akan tenggelam ke bawah? Nah, karena dia nggak ke sini nggak ada lawan nih. Ke sini nggak ada lawan. Jadi dia akan membesar ke sini. Dia akan tenggelam kalau pada pembesaran ventricle kiri. Gimana kalau pembesaran ventricle kanan? Ventricle kanan dia mentok. Membesar nih ventrikelnya, dia mentok. Kemana dia? Dia akan naik. Makanya namanya sternal climbing. Dia akan naik. Bisa dilihat di mana? Di lateral pasti. Kalau dari sini nggak akan kelihatan, ya. Gitu. Dia akan naik, kayak mentok. Sehingga dia naik. Sternal climbing. Sternal climbing bisa dilihat pada pembesaran ventricle kanan. Ya. Nah, kalau pada atrium kanan, nah ini nih yang di kanan kan nggak ada lawan nih. Ya, sehingga dia akan membesarnya kemana? Membesarnya ke kini, ya, membesarnya. Oh ya, satu lagi, ini ya, ventricle kanan dia membesar, dia akan sternal climbing, terus dia juga akan membesar ke sini, membesar ke sini kemana jadinya? Membesar ke sini, dia akan mentok. Di sini dia ada auricle, auricle atrium kiri, ya, di sini. Jadi dia akan dia ke depan, sternal climbing, ke samping, dia akan menekan aurikelnya, sehingga aurikelnya dia kelihatan membesar. Ya, aurikelnya akan kelihatan membesar. Sini, nah, dia di sini. Ya, atrium kanan dia membesar. Nah, atrium kiri dia ada di sini. Dan di belakang ini. Ketika dia membesar, dia begini ya, posisinya dia begini. Atrium kiri. Atrium kiri ketika dia membesar, dia mendekat juga aurikel atrium kiri, ya, sehingga aurikelnya juga dia membesar. Dan di sini, dia akan membentuk double kontur. Kenapa? Dari atrium kanan yang biasanya atrium kiri itu tidak terlihat, nggak membesar, dia membesar. Sehingga kelihatannya double kontur, kontur batas kanan, ya, batas kanan jantung. Ya. Jadi kalau pada atrium kiri yang membesar, aurikelnya dia membesar, dia juga ada double kontur. Atrium kanan dia membesar, ya dia akan ke sini. Ventricle kiri dia membesar, dia akan apex jantungnya tenggelam. Ventricle kanan dia membesar, dia akan sternal climbing. Gampang ya, jantung itu mempelajari radiologi. Oke,
Ini normalnya dan dia dari ke lateral ya. Nah ini setelah dari lateral kita baru bisa ngelihat kalau di sini ini ada atrium kiri di belakang. Ya, sehingga kalau dia membesar di sini ini esofagus kalau pada core analisa kan esofagusnya kita eh, apa kita isi ya, sehingga esofagusnya kelihatan terdesak oleh pembesaran dari atrium kiri ya. Nah ini nih atrium kiri. Ini ventrikel kanan. Ketika dia membesar, dia ada sternal climbing. Oh, ventrikel kiri, dia membesar, dia nggak akan dia ke depan sedikit, tapi dia kepentok sama ini. Sehingga dia lebih nyaman, dia ke bawah. Nah, di sini ada esofagus, esofagusnya terdesak ke bawah. Kalau esofagusnya dia terdesak ke kanan, ke atas, berarti ada pembesaran dari atrium kiri. Ya. Ini bisalah kalian pelajarin sendiri ya. Ini CTR ya, tadi CTR yang saya bilang. CTR normalnya kurang dari setengah atau 50%. Ya. Kalau lebih dari 50% itu kardiomegali. Mau ingat posisinya kalau PA. Tapi kalau pada AP itu 0,52. Jadi selisihnya cuma 0,02. Ya, selisihnya cuma 0,02. Kalau lebih dari itu dia kardiomegali. Ini pada anak-anak, nah sampai dengan 2 bulan nih ya, sampai dengan 2 bulan dia masih 70% besar. Jadi ada beware kalau pada neonatus, pokok jantungnya kok besar banget ya, karena sebenarnya dinding dinding toraksnya dia yang belum berkembang. Jantungnya mah gitu-gitu aja, gitu ya, jantungnya mah gitu-gitu aja, tapi dinding dinding hemitoraksnya dia yang belum berkembang, sehingga kelihatan besar ya, besar relatif jadinya, gitu. 2 bulan sampai 1 tahun dia 58%. Lebih dari 1 tahun 53%. Nah, udah kalau udah 3 tahun baru baru seperti orang dewasa. Itu pun bibar ya. Kadang ada beberapa anak-anak yang sampai usia 3 tahun dinding dadanya juga belum berkembang maksimal. Varian normal, bisa ya ini. Diameter adik boleh screenshot yang ini ya, ini penting banget. Penting banget kita mau lihat dilatasi atau enggak. Apa bedanya dilatasi dan distensi? Kalau distensi itu masih within normal limit, masih dalam batas normal. Udah kelihatan udah melebar, tapi ketika kita ukur ternyata masih dalam batas normal. Ya masih di sini nih. Masih di range range yang masih normal ini. Ini distensi. Tapi kalau dilatasi itu udah di luar normal ya, udah lebih dari 4 gitu ya, pada diameter aorta. Nah itu dilatasi, jadi harus diukur kalau mau lihat, kalau mau ngomong distensi atau dilatasi. Cuma sekarang ini kan kita nggak kemana-mana, nggak bawa apa gadis ya, jadi commonly used biasanya kita apa biasanya ya wes lah gitu ya, distensi dilatasi di sama-sama. Cuma kalau saya kembalikan ke terminologi, bedanya adalah itu ya, distensi itu beda dengan dilatasi. Kalau distensi dia masih within normal limit, tapi kalau dilatasi dia udah nggak normal lagi, udah lebih besar daripada normal ya. Oke, ini arteri pulmonalisnya ya, normalnya segini. Oke, penilaian ukuran jantung, nah tadi ya dengan CTR tadi ya. Ini yang diukur ya, diameter paling besar dari jantung dibagi dengan diameter terbesar dari dinding hemitoraks. Nah, hemitoraks kanan dan kiri. Oke, ini ya dilihat semuanya ya. Oke, ini tadi ya yang sudah saya jelasin. Nah, ini ya, ini auricle nih, ini auricle. Jadi kelihatan besar nih. Ya, ventrikel kanan tadi saya udah jelasin ya, ventrikel kanan dia ketika dia membesar dia akan ke depan, ke atas, karena ke depan dia mentok dengan dinding dada dia ke atas sternal climbing. Ke samping dia akan menekan dari auricle, ya, sehingga aurikelnya kelihatan besar sekali seperti ini. Ini berarti ada pembesaran ventrikel kanan. Ya, ini lihat nih, sternal climbing itu seperti ini. Dia membesar ke depan, nggak bisa kepentok dengan dinding dada, dia ke atas sternal climbing. Ya. Eh, sebaliknya eh ketika ini pembesarannya ventrikel kiri dia akan ke bawah.
Hah? Dia akan ke bawah ke sini. Ini jadi ini ada pembesaran ventrikel kanan, ada juga ini pembesaran ventrikel kirinya. Ini ventrikel kiri walaupun membesar dia walaupun ringan ya, dia akan membesar, tapi memang yang prominent ventrikel kanan, ya. Ventrikel kirinya ini juga membesar nih. Ini sudah ke bawah. Ini sudah apexnya udah mulai turun, ya. Oke. Jadi ya ini udah. Nah, ini udah ya tadi. Ini ventrikel kiri nih, lihat nih. Apexnya ke bawah. Nih, lihat nih. Dia ke bawah nih. Ini esophagus yang keisi. Esophagus dimasukin kontras ya. Ini lihat tuh. Ya, ventrikel kirinya dia ke bawah. Nih, atrium kan kiri membesar. Ah, nih ada batas kembar, double kontur di sisi kanan. Nah, ini ya, lihat nih. Ventrikel atrium kiri. Ya, atrium kiri dia membesar nih. Di sini jadi membentuk double kontur. Nah, di atas, nah ini ya, tadi saya bilang, atrium kiri dia letaknya dia akan ke belakang dan di atas. Saya hanya bisa terlihat di lateral, ya. Kalau mau ngelihat dari sini ya pada normalnya, pada normal dia akan terlihat di sini aja. Jadi pada membesar dia akan dilihat di sini. Nah, ini ya, ini kelihatan. Bukan aurikelnya ya, dia langsung ke atriumnya. Kalau aurikel tadi ya, ventrikelnya tadi kelihatan besar. Nih lihat. Ini adik kalau adik nggak begitu jelas nih ada nih. Ini double konturnya kelihatan jelas. Ini dari atrium kirinya, ini dari atrium kanannya. Double kontur sign. Nah ini dia ke sana. Ya di sini juga jadi nggak seperti tadi pembesaran aurikel ya, tapi ini ke sini. Tadi saya bilang aurikel atrium ya, aurikel ventricle harusnya. Nah, atrium kanan membesar ya udah tinggal dia batasnya dia agak bergeser ke kanan aja gitu. Gampang kalau atrium kanan mah. Atrium kanan dia di bawah ya. Kalau atrium kiri dia di atas, atrium kanan dia dalam posisi lateral dia ke bawah. Oke, ya ini tinggal di posisi PAAP ya gampang dia bergeser aja posisinya ke kanan ya, lebih ke kanan. Nah, lihat nih. Atrium kanan ya membesar. Atrium kanan dia membesar. Ini jam baru ini. Aduh, udah sih sebenarnya. Nah ini ASD, VSD ini paling banyak terjadi ya. ASD, VSD. Jadi adik-adik ASD, VSD, tetralogi ovalo. Kalau saya bisa saran ke adik-adik, adik kalau mau mempelajari jantung, yang pertama dipelajari adalah tetralogi ovalo. Karena adik bisa ngelihat eh Valo itu sebenarnya ada bukan hanya tetralogi ya, dia ada trilogi ovalo, tetralogi ovalo, pentalogi ovalo. Dia ada. Jadi, tapi yang paling terkenal tetralogi ovalo ya, TOF ya. Itu yang paling terkenal, paling banyak juga. Nah, adik pelajarin itu karena di samping dia banyak, adik bisa langsung mempelajari empat ya. Udah ngerti empat nih. Dengan satu adik pelajarin satu kelainan aja ya. Pelajarin dulu tetralogi ovalo, baru adik pelajari yang lain. SD, PSD, PDA, ya, TGA, dan sebagainya. Itu adik pelajarin, tapi pelajarin dulu tetralogi ovalo. Ya. TOF dulu pelajarin. Adik akan menguasai lebih banyak daripada adik pelajari ASD dulu, PSD dulu, PDA dulu. Pelajarin dulu TOF. TOF dulu dipelajarin, baru yang lainnya adik pelajarin satu-satu. Ya, oke. Mungkin yang lainnya ada pelajaran sendiri. Ya mohon maaf ini sebenarnya harusnya saya pengen ngejelasin ya gimana kok bisa mekanisme terjadinya ASD, VSD, kelainannya ya mekanisme kelainan yang bisa terjadi, bagaimana normalnya kalau ada shunt, itu yang pertama terjadi left to right shunt. Kalau sampai dia udah kebalik ya udah pasti cyanosis. Ya udah sindrom Eisenmenger ya pasti pasti bukosinenosis kalau sudah kebalik dia pasti sudah terjadi sindrom Eisenmenger. Nah, pengen ngejelasin tapi itu panjang ya nggak cukup kalau 2 jam jadi nanti ada pelajarin dulu nanti kalau perhatikan banget kuliahnya dari jantung ya kuliah jantung nanti dipelajarin banget
gimana mekanismenya. Adik pegang mekanisme, jangan dihafalin ya. Kepala bisa pusing ya pusing-pusing lah. Dan itu kalau saya dulu saya nggak cukup belajar cuma 1 kali. Saya minimal belajar 3 kali dengan tema yang sama, baru saya ngeh. Jadi kalau 1 kali, adik kok saya bego banget ya kayak gini aja nggak ngerti-ngerti sih. Normal, ya normal. Jangan patah semangat. Normalnya begitu. 3 kali baru paham, itu normal, wajar banget. Jadi jangan putus asa. Oh, jantung kok susah banget sih dipelajarin. Ya iya memang begitu. Yang begitu susah, ya susah banget. Apalagi kelainannya banyak. Ya, oke. Itu itu dari saya ya. Kalau adik misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ke saya, silahkan. Boleh dicatat nomor saya 081540430000. Adik boleh langsung nanya ke saya ya. Apapun misalnya. Ingat tentang radiologi. Oke, itu ya. Yang ini silakan dipelajarin sendiri. Bisa kok, insya Allah. Sekian dari saya maaf tidak membuka pertanyaan. Ini sebenarnya topiknya menarik banget ya. Stenosis, stenosis, insufiensi. Apa bedanya nanti stenosis dengan insufiensi? Apa volume overload, pressure overload, itu menarik sekali sebenarnya untuk dibaca. Menarik, menarik banget. Luar biasa menariknya. Jadi pelajari ya, adik belajar. Belajar, belajar, dan belajar ya. Ingat. Apalagi nanti kalau ini sudah adik kembangin lagi ke radiologi, mantap banget, luar biasa. Oke, itu dari saya ya, adik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama.